Selamat malam Bapak dan Ibu dan Saudara. Kamis malam kita dengan satu tema, jangan omong doang. Nah, masalahnya kalau kita tidak boleh hanya bicara, apa yang mau kita lakukan? Biarlah Yesus bertahta dalam hatimu, ya. Biarlah Yesus bertahta dalam hatimu. Bagaimana supaya Yesus bertahta dalam hati kita? Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, malam ini kami akan menghayati bahwa Yesus harus bertahta di dalam hati kami. Karena itu Bapa, kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya kami bisa menempatkan Yesus bertahta dalam hati kami. Ampunkan kelemahan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa Bapa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini saya ambilkan dari Lukas 2 ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus lahir dan ditempatkan di dalam palungan. Kenapa? Karena tidak ada tempat di rumah penginapan. Sekarang bertanya, hari ini Yesus akan lahir lagi. Lahir di mana? Di dalam hati kita. Masalahnya, apakah ada tempat di dalam hati kita? Nah, untuk menjawab itu mari kita puji Tuhan dari Kidung Pujian 97 bait pertama dan yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus lahir, justru yang pertama kali tahu adalah para gembala yang ada di padang Efrata. Sementara yang di satu penginapan itu tidak tahu. Kenapa saudara? Nah, ini masalahnya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam Lukas 2 ayat yang ke-7, di situ dijelaskan
bahwa tidak ada tempat di rumah penginapan. Nah, kata di rumah penginapan dalam bahasa aslinya itu memakai kata lima. Ya, kata lima. Bisa juga diterjemahkan dengan ruang utama. Jadi penginapannya itu kayak oval begitu. Ini untuk kamar-kamar, di sini ada ruangan besar, ya, dan di belakangnya ada kamar-kamar. Kamar-kamar itu garasi. Nah, waktu itu garasinya itu bukan untuk mobil, tapi untuk dokar, untuk andong, untuk cikar, ya. Sehingga yang di garasi itu ya mungkin keledai, sapi, unta dan sebagainya. Sehingga ada palungannya untuk kasih makan, ada tempat untuk kasih minum. Nah, Yesus kandang sebenarnya yang dimaksud kandang itu adalah garasi. Yesus lahir di garasi itu, tidak di ruang utama, tidak di kata lima. Nah, makanya orang yang di ruang utama ini tidak tahu kalau Yesus lahir. Justru yang di Padang Efrata yang mau mendengarkan warta surga dari malaikat itu yang datang ke garasi itu dan akhirnya bertemu dengan Yesus. Mengapa orang di sini tidak mendengar Yesus lahir? Karena orang di sini tidak menempatkan Yesus di dalam hatinya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Apakah saudara bisa bertemu Yesus atau tidak? Apakah saudara bisa berjumpa dengan Yesus atau tidak? Tergantung persoalannya. Satu, apakah saudara mau menempatkan Yesus bertahta di ruang utama hidup Anda, yakni di hati Anda, di hati saudara. Ketika saudara mau menempatkan Yesus di ruang utama hati saudara, maka saudara akan bertemu dengan Yesus. Yesus sudah berkata kepada kita, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk di dalamnya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Hari ini Yesus mengetuk pintu hati saudara. Apakah saudara mau membukakan? Saya katakan, bukakan pintu hati saudara. Jangan tunda-tunda. Tempatkan Yesus di ruang utama kehidupan saudara. Ingat satu pujian, buka sekarang pintu hatimu. Buka sekarang pintu hatimu, terimalah Tuhanmu. Itu saudara. Hari ini ketika saudara mendengar suaranya, jangan keraskan hatinya. Jangan keraskan hatimu. Terima Yesus, jadikan Yesus juru selamat saudara, dan tempatkan Yesus di ruang utama kehidupan saudara. Tempatkan Yesus di hati saudara, dan biarlah Yesus bertahta di hati saudara. Niscaya saudara akan bersukacita, berbahagia sampai akhirnya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Luar biasa firman-Mu. Biarlah malam ini kami mengambil keputusan menempatkan Yesus di tahta hati kami, di ruang utama hidup kami, sehingga Yesus yang memerintah hidup kami. Dan dengan demikian kami akan merasakan sukacita yang besar. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Bapa. Amin. Mari saudara, kita akhiri dengan bait ketiga dan keempat dari Kidung Pujian 97. Berikan waktumu sekarang dan tempat bagi Tuhan. Bila
nanti Ia datang, tiada lagi harapan. Berilah tempat bagi Yesus dan turutlah sabdanya. Kasih-Nya kekal dan kudus hingga akhir dunia. Berikan hatimu sekarang, dan karena rahmat-Nya Tuhan segera akan datang. Jangan kau menolaknya. Berilah tempat bagi Yesus dan turutlah sabdanya. Kasih-Nya kekal dan kudus hingga akhir dunia. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus serta pemeliharaan Allah Bapa menyertai saudara malam ini sampai akhirnya. Amin.